Halo jemaat Tuhan, apa kabar? Minggu ini adalah minggu terakhir dalam seri khotbah kita, Semangat. Saya mau ingatkan setiap kita lagi, ada 5 khotbah yang bisa Anda lihat kembali di dalam YouTube channel kita. Yang pertama, Semangat, depresi akan segera berlalu. Yang kedua, Semangat, Anda pasti menang dari keraguan. Yang ketiga, Semangat, jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Yang keempat, Semangat, menang kalah itu biasa. Dan hari ini, kita akan belajar sama-sama Semangat, perubahan itu perlu. Seri khotbah ini menjadi pengingat untuk setiap kita di akhir tahun 2021 ini. Ada banyak hal yang sudah dilalui selama tahun 2021 ini dan hal-hal itu menjadi pengalaman dan pelajaran berharga. Sekali lagi, semangat! Hari ini kita akan belajar mengenai perubahan. Ada 2 situasi yang membuat kita memiliki respon yang berbeda terhadap perubahan. Pernahkah Anda berada di situasi yang tidak menyenangkan atau situasi yang memalukan? Misalnya kepleset pada saat menghadiri sebuah pesta. Anda terjatuh dan orang-orang di sekitar mulai melihat Anda. Ada yang memasang muka kaget, ada yang menahan tawa, tetapi bagi Anda itu momen paling memalukan. Sakitnya nggak seberapa, tapi malunya. Mungkin saat itu Anda berharap kedatangan Tuhan Yesus dan Anda diangkat, supaya Anda tidak malu karena kejadian itu. Ada yang pernah mengalami? Tenang, Anda nggak sendirian. Peristiwa yang tidak menyenangkan atau yang memalukan seperti itu membuat kita overthinking. Seandainya hal itu tidak terjadi, Anda berharap berubah menjadi orang lain atau menghapus kenangan itu dari semua pikiran orang yang melihat Anda. Anda mengharapkan suatu perubahan untuk menghapus bad memory. Tetapi bagaimana dengan situasi seperti ini? Anda sedang berada pada situasi yang sangat membuat diri Anda nyaman, keluarga Anda bahagia, pekerjaan Anda menyenangkan, hidup Anda berkecukupan, dan hal-hal lainnya yang membuat Anda tidak mengharapkan perubahan. Banyak orang yang berada di situasi ini, dan mereka takut untuk bergerak. Kehidupan yang mereka jalani dianggap sudah baik dan tidak perlu ada perubahan. Tetapi kenyataannya adalah, kenyamanan akan membuat Anda stuck dan tidak berani bergerak maju. Apakah ini hal yang baik? Tentu tidak. Tuhan pun tidak menginginkan hidup kita stuck tanpa ada dinamika yang membuat kita belajar dan bertumbuh. Tuhan ingin merubah kita menjadi orang-orang yang seturut kehendaknya. Tuhan mau menciptakan kita sebagai masterpiece-nya yang original. Karena itu kita perlu perubahan. Ya, kecuali kalau hidup kita sudah benar-benar sempurna. Maksud saya benar-benar sangat sempurna. Ada orang yang benar-benar sempurna? Perubahan adalah hal yang diperlukan oleh setiap kita untuk memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Alkitab mengatakan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan Allah dengan satu tujuan yang mulia, tujuan yang sempurna, tujuan yang mengharuskan kita menjadi sempurna. Disinilah perlunya perubahan. Berita baiknya begini, jika Anda berjalan bersama dengan Tuhan, bukan Anda yang perlu berusaha untuk berubah, tetapi Tuhan sendiri yang akan mengubah Anda. Perubahan yang Tuhan lakukan bukan sekedar membuat kita menjadi orang-orang yang baik dan sopan, tetapi perubahan yang Tuhan lakukan lebih dari itu. Transformasi total. Dia akan mengubah karakter kita, dia akan mengubah nilai-nilai di hidup kita, dia akan mengubah passion atau hasrat hidup kita, dia akan mengubah sikap kita, dan dia akan mengubah kehidupan spiritual kita. Hal-hal yang kita tidak mampu ubah, Tuhan akan lakukan untuk kita, sehingga kita menjadi masterpiece-nya yang sempurna. Kita akan melihat bersama seperti apa dampak perubahan yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, sebelum perubahan terjadi, kita harus memahami gambaran besarnya. Saya punya satu fobia, yaitu akrofobia, atau fobia ketinggian. Ada yang sama? Ya, panik biasanya datang pas saya berada di tempat yang tinggi, dan tanpa batas atau pengaman. Tapi tahukah Anda, setahun belakangan ini saya tinggal di apartemen di lantai 52. Hari pertama saya di apartemen itu, saya nggak berani keluar ke balkon. Nggak usah sampai lantai 52, dari lantai 10-an aja saya biasanya udah panik. Tetapi beberapa hari setelahnya, saya mulai berusaha memahami pandangan saya dari balkon. Saya nggak harus selalu melihat ke bawah
melihat apa yang ada di bawah, kemudian membayangkan apa yang akan terjadi kalau saya terjatuh ke bawah, saya nggak perlu melihat dengan pandangan seperti itu. Saya bisa melihat ke depan, jauh memandang lebih luas. Saya bisa melihat tower-tower lainnya. Saya bisa melihat kota Jakarta dari ketinggian. Saya bisa melihat lampu-lampu indah di malam hari. Pandangan saya jadi lebih luas, lebih dari sekedar melihat ke bawah. Ketika kita melihat dan memahami gambaran besar, melihat dengan pandangan yang lebih luas, perjalanan hidup kita akan jauh lebih baik. Jadi apa gambaran besarnya? Gambaran besarnya adalah Tuhan mau menjadikan kita kudus dan suci. Ibrani 10 ayat yang ke-10, menurut rencana yang baru ini, kita telah diampuni dan disucikan oleh kematian Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Garis bawahi kata disucikan. Kita disucikan oleh Tuhan. Inilah gambaran besar yang harus kita pahami. Coba kita lihat lagi. Imamat 20 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Harus menguduskan diri. Pertanyaannya, mengapa Allah mau kita kudus? Mungkin ada orang yang berpikir kudus atau suci adalah kata yang menakutkan. Kata yang terlalu mengintimidasi. Mungkin ada juga yang berpikir ini bukan hal yang realistik. Kenyataan di dunia ini terlalu banyak hal-hal yang nggak kudus, nggak suci. Jadi nggak mungkin ada yang bisa memenangkan kategori ini. Jadi orang yang kudus atau orang yang suci. Ini terlalu berat. Saya memberikan definisi dari kata kudus yang mungkin lebih masuk akal. Secara simpel, kudus artinya set apart, atau memisahkan, atau terpisah dari sesuatu. Ini yang Allah inginkan, bahwa kita memisahkan diri. Dari apa? Dia mau kita terpisah dari cara-cara hidup kita yang duniawi kepada cara-cara hidup kerajaan Allah. Tuhan menginginkan perubahan ini terjadi dalam hidup kita. Ini adalah keinginan yang disengaja. Artinya Tuhan memang menetapkan bahwa perubahan harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang-orang yang hidupnya bergantung kepada Kristus, dikatakan ia adalah ciptaan yang baru. Ia adalah orang-orang yang sudah berubah. Berubah seperti apa? Berubah menjadi orang-orang yang kudus. Perubahan hidup menjadi orang-orang yang kudus. Tidak sekedar menuntut kita dengan hal-hal kudus yang harus kita lakukan. Bukan sekedar kita harus melakukan kewajiban-kewajiban yang berat. Tetapi ada buah yang baik yang akan kita dapatkan di dalam perubahan hidup ini. Janji-janji Tuhan akan ada buat kita. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Apa yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita, sudah dipersiapkan Tuhan bagi kita. Apa yang mungkin dipikirkan kita terasa tidak mungkin, Tuhan akan menyediakannya bagi kita. Amin. Inilah kebenaran Kristen. Tuhan ingin memberikan kepada kita sesuatu yang jauh lebih berharga dari apa yang manusia mampu lakukan dan pikirkan. Dan semuanya itu terangkum di dalam satu kata, yaitu kudus. Kudus yang artinya terpisah dari dunia. Catatan penting, terpisah dari dunia bukan berarti kita meninggalkan dunia ini. Bukan juga kita harus berada di dalam pengasingan supaya tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang duniawi. Bukan seperti itu. Tetapi terpisah dengan dunia artinya pikiran kita, fokus hidup kita bukan lagi tentang hal-hal duniawi, tetapi fokus kita kepada kekekalan. Fokus kita adalah hidup di dalam Tuhan. Jadi apa gambaran besarnya? Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Ia mau kita tidak jatuh ke tangan maut. Jadi Tuhan menguduskan kita, Tuhan mau hidup kita menjadi kudus. Hal yang kedua, dampak perubahan yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Kita akan bekerja bersama Sang Seniman Agung. Kita bisa bayangkan jika kita bekerja dengan seorang yang sangat terkenal dengan karyanya yang luar biasa. Kita menjadi bagian tim yang akan menghasilkan karya-karya luar biasa. Nah, kita akan belajar dari Rasul Paulus. Ia menjelaskan mengenai kerjasama ini.
Filipi 3 ayat 12-14, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang Paulus katakan, ia bilang, Tuhan belum selesai dengan aku, dan aku berlari sesuai dengan arahannya. Paulus nggak berkata ia berlari sesuai dengan kehendaknya, atau ia berlari sesuka hatinya. Tetapi yang Paulus katakan, ia berlari sesuai dengan arahan Tuhan. Tujuannya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saya mau katakan bahwa inilah kerjasama tim yang luar biasa, di mana kita melakukan bagian kita, dan Tuhan melakukan bagiannya. Dan yang lebih menyenangkan lagi adalah bagian yang harus kita lakukan sangat sedikit, karena Tuhan melakukan bagiannya yang besar. Di dalam perubahan yang harus kita alami, bagian kita adalah mengikuti arahan Tuhan saja. Sedangkan Tuhanlah yang akan melakukan perubahan dalam diri kita. Tuhan yang akan mengubah kita. Yang ketiga, dampak perubahan yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Kita harus menerima proses yang unik. Di dalam perubahan, pasti ada proses. Ini bukan seperti event atau acara yang akan selesai pada waktunya. Perubahan adalah seperti sebuah journey atau perjalanan yang memerlukan proses. Dan di dalam prosesnya, mungkin akan ada langkah-langkah yang unik yang akan kita hadapi. Filipi 1 ayat 6, saya yakin bahwa Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam saudara, akan terus menolong saudara tumbuh di dalam kasih karunia-Nya, sampai pekerjaannya itu selesai pada hari Yesus Kristus datang lagi. Tuhan sudah melakukan bagiannya dalam karya penebusan. Ini yang disebut pekerjaan baik yang sudah dimulai, dan bagian kita adalah untuk terus tumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Inilah proses yang kita bicarakan tadi. Proses yang harus kita lewati selama bertumbuh pasti beragam. Kadang menyenangkan, tetapi juga terkadang menyakitkan. Belakangan ini saya hobi mengoleksi tanaman. Tanaman-tanaman yang unik, yang mungkin jarang dimiliki kebanyakan orang. Dan selama merawat tanaman-tanaman itu, saya selalu memperhatikan bagaimana pertumbuhannya. Beda jenis tanaman, beda pula pola pertumbuhannya. Ada tanaman yang mengeluarkan daun baru dimulai dari batang satu daun sebelumnya. Jadi daun-daun itu akan terus merambat. Tetapi ada juga tanaman yang mengeluarkan daun barunya dari batang utamanya di dalam tanah. Seperti contohnya Sansevieria. Saya punya satu pot tanaman Sansevieria yang di atas permukaan tanahnya saya taruh batu-batuan hidroton dari tanah liat. Tujuannya supaya terlihat rapi di dalam pot tersebut. Ketika daun barunya tumbuh, dia akan menerobos batu-batuan hidroton itu sehingga terlihat dari atas permukaan tanah. Prosesnya begitu unik. Dan mungkin kalau tanaman itu bisa ngomong, dia akan bilang, susah banget sih pakai dikasih batu-batuan. Proses yang unik. Kita harus belajar menerima proses yang unik. Saya suka membaca Alkitab dengan panduan buku Living Life. Di dalam buku Living Life, ayat-ayat Alkitab ditulis dengan berjarak, sehingga ada space kosong yang bisa kita coret-coret. Saya berani katakan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang benar-benar hidup. Ayat-ayat yang saya baca selalu memberikan insight yang terus-menerus diperbaharui. Mungkin ayat firman Tuhan itu sudah pernah dibaca sebelumnya. Tetapi saat membacanya kembali, kita akan mendapatkan insight yang baru. Coretan-coretan saya di buku Living Life biasanya banyak. Apa yang terlintas dalam pikiran saya, pertanyaan-pertanyaan yang timbul, semua akan saya tuliskan. Proses unik yang Tuhan kasih bisa seperti ini. Firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita, penerangan yang Tuhan kasih hari itu ketika saya membaca ayat-ayat tersebut mungkin berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya pada saat saya membaca ayat-ayat tersebut. Kita harus belajar menerima proses yang unik. Alright, mari kita lihat yang terakhir. Dampak perubahan yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Kita harus belajar menghargai hidup. Poinnya seperti ini. Terkadang kita lupa diri. Kita lupa menghargai hidup kita. Kita lupa menghargai hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ketika berkaca, apa yang kita lihat adalah diri kita yang jauh dari sempurna, jauh dari kudus, dan yang nampak hanya hal-hal buruk yang ada di diri kita. Kita harus berani untuk stop, berhenti melihat diri kita dengan kacamata seperti itu.
Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Anda ingat dengan shape, spiritual gift, heart, ability, personality, dan experience? Setiap manusia diciptakan dengan shape yang unik dan berbeda-beda. Tuhan memberikan karunia-karunia yang berbeda. Tuhan memberikan kita hati atau passion yang berbeda. Tuhan memberikan kemampuan yang berbeda. Saat ini saya menyampaikan firman Tuhan, tetapi ada teman-teman saya di belakang layar ini yang membantu saya dalam hal produksi. Kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita berbeda-beda. Tuhan memberikan personality yang berbeda juga. Ada orang-orang yang introvert, ada orang-orang yang extrovert. Mereka yang begitu ramah dan selalu bersemangat. Tuhan juga memberikan experience atau pengalaman yang berbeda-beda. Mungkin ada yang memiliki pengalaman pahit, pengalaman yang tidak menyenangkan. Tetapi semuanya itu membentuk kita menjadi seperti saat ini adanya. Ketika kita hidup, menghargai hidup kita yang diperlengkapi Allah dengan shape yang berbeda-beda, kita bisa menjalani hari-hari kita dengan lebih baik. Kita pun akan lebih memahami makna perubahan di dalam hidup kita. Semangat! Perubahan itu perlu. Perlu bagi saya dan bagi Anda juga. Saya akan tutup khotbah hari ini dengan ayat firman Tuhan yang akan kita baca. Saya mau Anda ikut bersama-sama dengan saya, kita baca firman Tuhan ini, dimanapun Anda berada, baik bersuara maupun di dalam hati. Yeskiel 36 ayat 26 sampai ke 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Amin. Jangan khawatir dengan perubahan, selama kita bergerak di dalam track-nya Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami memiliki Engkau sebagai Allah yang nyata dan hidup dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami kagum akan setiap karya-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Setiap rencana-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, membuat kami terpesona, Tuhan. Terima kasih Yesus, mari terus pimpin setiap kami, kuatkan setiap kami, sehingga ketika perubahan-perubahan terjadi dalam hidup kami, Tuhan, kami tetap berjalan di dalam track-nya Engkau. Biar Engkau boleh membimbing setiap kami, melewati setiap proses perubahan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Biar firman ini termaterai dalam hati kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.